Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Widanti. Saya berasal dari kelompok 6 mata kuliah Komunikasi Interpersonal dan Kelompok kelas 2A. Di video kali ini, saya beserta rekan saya, Wajeng Rahmawati, Saya Arsanul Diana dan Saya Fadil Ramadan akan menjelaskan apa itu teori Johari Window. Berikut penjelasan. Oke, jadi teori Johari Window ini merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu seseorang dalam memahami hubungan antara dirinya dengan orang lain. Teori ini digagas oleh psikologi asal Amerika yaitu Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori Johari Window sering juga disebut dengan teori kesadaran diri, yaitu mengenai perilaku maupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Kemudian, teori Johari Window ini berkaitan dengan emotional intelligence, teori yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Lalu dalam teori Johari Window ini terdapat 4 area, yaitu open self, blind self, hidden self, dan unknown self. Berikut penjelasan dari masing-masing area. Pada area yang pertama adalah open self atau wilayah terbuka yang merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang akan terbuka mengenai perasaan, sifat, kesadaran, perilaku, maupun motivasi. Orang yang berada pada wilayah terbuka ini lebih mudah menjalin komunikasi dengan siapapun. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap interaksi antara individu atau kelompok untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Sebagai contoh, ketika seseorang lebih cenderung melemparkan senyum, menyapa lebih awal, menjabat tangan, dan lebih banyak bercerita mengenai dirinya kepada orang lain. unknown self. Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif, karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Dalam diri kita terdapat wilayah yang tidak dikenal. Daerah unknown self adalah aspek dari diri Anda yang tidak diketahui baik oleh diri Anda sendiri maupun orang lain. Anda mungkin akan mengetahui aspek dari diri yang tidak dikenal ini melalui kondisi-kondisi tertentu, misalnya melalui hipnotis. hidden self atau wilayah tersembunyi adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Bisa berupa sifat, perilaku, motivasi, atau pemikiran. Dalam konsep hidden self ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada over disclose. Artinya adalah seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya, sehingga kemungkinan terjadinya hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. Dan yang kedua yaitu under disclose. Artinya, seseorang sedikit menceritakan rahasianya, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah blind self. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Wilayah buta sering terjadi dalam interaksi dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau permasalahan lainnya.
Seseorang yang berada dalam blind self cenderung tidak dapat menciptakan komunikasi efektif, sehingga timbul berbagai permasalahan.